Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Kamal JM dari kelompok 4 nomor absen 11. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan membawakan topik yang berjudul Pembangkit listrik tenaga sampah yang kaitannya permasalahan lingkungan dan percepatan pembangunan energi terbarukan. Sebagian dari kita menganggap sampah hanyalah sisaan yang harus dibuang, padahal sampah adalah tanggung jawab bersama. Perlu kolaborasi agar tumpukan sampah tidak semakin tinggi. Salah satu solusinya adalah mengubah sampah menjadi energi. Pemanfaatan sampah untuk menjadi energi, waste to energy, sudah banyak dilakukan. Salah satunya adalah untuk pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga sampah kita kenal sebagai PLTSA. Ada 3 proses konversi sampah menjadi energi, yaitu yang pertama melalui termokemikal, fisikokemikal, dan biokemikal. Teknologi yang menggunakan proses konversi termokemikal antara lain yang pertama torrefaction, plasma treatment, gasification, pyrolysis, dan liquefaction yang akan menghasilkan bahan bakar dalam bentuk padat ataupun cair. Sayangnya, dalam melakukan metode termokemikal memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, sayangnya teknologi ini membutuhkan modal yang sangat besar. Yang kedua, sementara itu teknologi RDF mempunyai nilai energi tinggi. Namun, hasil pembakaran pelet RDF menimbulkan polusi udara yang sangat banyak. Perlu ada penanganan abu dari hasil pembakaran pelet RDF. Sementara itu yang ketiga, teknologi AD adalah teknologi yang paling murah dibandingkan energi yang lainnya. Hanya saja, teknologi ini tidak bisa digunakan untuk pembangkit listrik dengan skala yang besar. Dari berbagai teknologi pemanfaatan sampah untuk energi yang dikembangkan, ada beberapa kendala atau masalah pembangunan PLTSA. Yang pertama, typing fee yang berbeda di tiap wilayah. Yang kedua, sampah yang diolah tidak terpilah. Yang ketiga, sampah yang tidak terpilah terkontaminasi. Yang keempat, kurangnya dukungan sumber daya. Yang kelima, perencanaan pengembangan tidak diikuti dengan penyiapan SDM yang mumpuni. Lalu, bagaimana sumbangan PLTSA untuk mereduksi timbunan sampah? Jika mengacu pada apa yang sudah dilakukan PLTSA Bantar Gerbang, PLTSA dengan teknologi thermal insinerasi mampu mereduksi sampah yang masuk ke TPST. PLTSA dengan teknologi thermal telah terbukti dapat mengurangi timbunan sampah dan tidak berdampak terhadap lingkungan. Bahkan teknologi insinerasi mampu mereduksi sampah hingga 1.300 ton per harinya, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan teknologi thermal yang lainnya. Teknologi pyrolysis kapasitas sampah yang tereduksi hanya 70-270 ton per hari. Beberapa negara yang telah berhasil mengurangi sampahnya dengan membangun PLTSA thermal. Pembangkit yang paling banyak digunakan adalah PLTSA thermal insinerasi, yaitu lebih 1.000 pembangkit sudah dibangun di dunia. Sementara PLTSA thermal dengan teknologi gasifikasi kurang dari 150 pembangkit, dan PLTSA thermal dengan teknologi pyrolysis kurang dari 10 pembangkit. Oleh karena itu, PLTSA thermal lebih tepat dan menjadi solusi instan bagi kota-kota besar dengan produksi sampah di atas 1.000 ton per harinya dan mengalami kesulitan dalam menyediakan lahan untuk TPA. Untuk jangka panjangnya, upaya mereduksi sampah melalui 3R seperti sama-sama kita ketahui, reduce, reuse, and recycle tetap harus dilakukan. Ingat, pemilihan sampah juga sangat diperlukan dalam proses pengoperasian PLTSA. Pemilihan sampah dapat mengoptimalkan energi listrik yang dihasilkan dari PLTSA itu sendiri. Kemudian, apa solusi dan apa yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan sampah dan energi ini? Dalam rangka pengembangan PLTSA dan mengatasi permasalahan persampahan kota-kota besar, maka ke depan perlu ada yang pertama, dukungan regulasi mengenai harga jual listrik PLTSA, insentif bagi pengembang PLTSA, dan jaminan bankable untuk investasi PLTSA. Yang kedua, menghitung secara cermat potensi energi dari sampah. Yang ketiga, mengalokasikan anggaran minimal 2-3% dari APD untuk pengelolaan sampah. Yang keempat, menyiapkan untuk melakukan pemilihan sampah. Dan yang kelima, mengedukasi masyarakat untuk melakukan pemilihan sampah. Dan yang keenam, menyiapkan sarana dan prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampah yang memadai agar sampah siap menjadi bahan baku untuk pembangkit listrik tanpa perlu pre-treatment dengan biaya tinggi. DPR saat ini sedang menyusun RUU energi terbarukan, yaitu regulasi mengenai penetapan harga jual listrik, insentif bagi pengembang PLTSA, dan jaminan bankable untuk investasi PLTSA dapat dipertimbangkan. Baiklah, saya cukupkan sampai di sini presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat manfaat bagi kita semua. Ambil peranmu untuk bumi yang lebih baik dengan memilih sampah dan mulai gaya hidup minim sampah, karena sampah adalah tanggung jawab kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.